tahun 2020, tepatnya bulan Oktober, terdapat 14 karyawan perusahaan AirAsia yang menggugat perusahaannya tersebut karena hukum melalui firma hukum Yosodin Partners. AirAsia diduga menelantarkan karyawannya dan tidak membayarkan gaji selama 6 bulan. Selain itu, AirAsia Indonesia juga memotong upah sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Maka, perusahaan AirAsia ini dijerat dengan UU Ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 169 ayat 1 huruf C dan D karena perusahaan tidak membayarkan gaji lebih dari 6 bulan berturut-turut dan juga telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja, contohnya seperti tidak membayarkan iuran BPJS, asuransi kesehatan, dan memotong upah secara sepihak. Kuasa hukum berharap ada etika baik dari AirAsia Indonesia yang merupakan perusahaan terbesar di dunia penerbangan. Ternyata telah melantarkan karyawan dengan memaksa karyawannya untuk cuti tanpa dibayar sejak Maret sampai dengan Oktober. Nah, untuk memenuhi tuntutan 14 karyawan yang mengajukan tuntutan kepada AirAsia serta sudah melayangkan pengaduan ke Polda Metro Jaya terkait kasus penuntutan dengan laporan polisi nomor LP-2-5-2.5-2020-SPKT PMJ tanggal 20 Mei 2020. Nah, dengan lantaran telah membuat dan mengeluarkan gaji karyawan dari bulan Maret 2020, namun gaji tersebut tidak dibayar. Jadi dalam ranah perusahaan sendiri atau tempat kalian bekerja, karyawan ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan usaha terbaiknya. Dan dari usaha terbaiknya tersebut, perusahaan juga harus mengapresiasi karyawan, yaitu dengan memberikan gaji setiap bulannya, sehingga itu merupakan sebuah tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Dan dalam gaji tersebut itu mencakup ada dua, yaitu BPJS dan struktur pembayaran gaji untuk menjadi bukti perusahaan tersebut sudah menggaji para karyawan setiap bulan. Nah, hukumnya perusahaan ini membayar gaji karyawan ini satu kali dalam sebulan. Biasanya mereka membayar gaji ini sesuai dengan kontrak atau kesepakatan dari karyawan dan perusahaan. Masalahnya, terkadang ada beberapa perusahaan yang kurang maksimal dalam memenuhi kewajiban tersebut. Mereka telah membayar gaji karyawan sehingga berdampak kurang baik terhadap kondisi finansial karyawan. Dari kasus tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa AirAsia melakukan tindakan yang tidak etis. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memenuhi hak karyawan dengan tidak memberikan gaji selama 6 bulan. Perusahaan tidak melakukan kewajiban kepada karyawan, di mana perusahaan tidak memberikan gaji untuk karyawan selama 6 bulan, tidak membayarkan iuran BPJS, asuransi kesehatan, dan juga memotong upah secara sepihak dari sisi karyawan, pun tidak bisa menerima hak yang seharusnya mereka terima dari perusahaan. Dalam hal ini, AirAsia Indonesia tidak mampu membuat peraturan yang jelas dan tegas, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat menegakkan peraturan tersebut. Karyawan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Jika perusahaan itu tidak dapat memuliakan karyawan ataupun tidak dapat memenuhi kebutuhan karyawan, maka perusahaan tersebut tidak dapat mencapai tujuan.